Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah punya anak, nama anak beliau punya suami namanya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Sayyid Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin, punya anak namanya Muhammad Al-Bakir, punya anak Ja'far As-Sadiq, punya anak Ali Al-Uraidi, punya anak lagi Muhammad An-Naqib, punya anak Isa Ar-Rumi, punya anak Al-Muhajir, punya anak Ubaidillah, punya anak Alawi, punya anak Ahmad, punya anak Alawi, punya anak Ali Khalid Qasam, punya anak Muhammad Sohib Marbat, punya anak Abdul Malik, punya anak Al-Amir Abdullah Azmat Khan, punya anak Ahmad Syah Jalaluddin, punya anak Husain Jamaluddin, punya anak lagi namanya Ahmad, punya anak namanya Muhammad, punya anak Abdullah, punya anak lagi Abdurrahman, punya anak Sayyid Maulana Mahmud alias Puyang Lubuk Rukam. Makamnya di situ, Pak. Allahu Akbar. Kita bukan Islam KTP, Pak. Makamnya di mana, Ustaz? Di belakang kantor desa. Merinding aku ngomong ke Pak. Kok bisa kita ngaku Islam KTP? Dari mana? Laku sebutkan. Cuka mang, ulangi mang. Oh pantasan Islam KTP. Cuka mang, ulangi mang. Tak tahu Pak. Berapa puluh tahun makam itu di sana. Waktu kami kinai makam itu sehut nian. Ustadz ngapa tiba-tiba sampai sana Ustadz Puyang Lubuk Rukam? Sejarahnya ada 3 orang. Yang pertama namanya Raden Yunus bin Abdullah, beliau dari Banten, mengembara ke daerah Sumatera bagian selatan dari Banten. Yang kedua Raden Abdul Razak bin Raden Mursalin, beliau dari Demak. Yang ketiga namanya Raden Mukmin bin Raden Rahmat, ini dari Indragiri Riau. Mereka bertiga merantau ke daerah Sumatera bagian selatan. Sampai di situ terjadi pergolakan politik di Demak, perperangan atau perang saudara antara Jipang dengan Pajang, Jakatingkir dengan Arya Penangsang. Arya Penangsang kalah, kemudian dilakukan silent operation, dihembuskan bahwa Arya Penangsang sudah gugur. Arya Penangsang berjalan dengan 3 wong. Arya Penangsang ini nama aslinya adalah Sayyid Husain bin Ali. Balik dia berangkat dengan 3 orang. Syekh Amir Qadi bin Ja'far As-Sadiq, anak Sunan Kudus, namanya Syekh Amir Qadi. Beliau datang berdua. Dan yang ketiga juga mengemban, nama beliau adalah Maulana Mahmud bin Abdurrahman. Wong 5, wong 3 ini juga jalan sampai ke sebuah tempat di daerah Gunung Batu Komring, Pak. Sampai di situ pisah. Arya Penangsang berjalan menyusuri sungai Komring. Di daerah Komring beliau pernah mampir, nama beliau berubah jadi Ratu Sohibul Ma'rifah. Di mana parkirnya Ustadz? Di daerah Muara Kuang. Sohibul Ma'rifah, makanya Kuwangibul. Dari situ Pak. Tahu Kuwangibul? Sampai di situ, kemudian beliau melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Komring lagi sehingga sampai di daerah sebuah tempat namanya Indralaya. Kalau Bapak ke sana ada Masjid Al-Wahab, sebelum masjid itu ada makam, namanya tulisannya adalah Rasiman Raden Kuning. Itulah Arya Penangsang, Pak. Oke Ustadz, itu ke sana. Yang ke sini mak mana? Wong 2 tadi. Sayyid Maulana Mahmud bin Abdurrahman dengan Syekh Amir Qadi, beliau menyusuri sungai Ogan sampai di sebuah tempat namanya Teluk Senulu, bertemu dengan 3 orang yang kusebutkan di awal, yang dari Banten, dari Demak, dari Riau, bertemu dengan wong yang 2 ini, lengkap mereka berlima. Sampai di Teluk Senulu, mereka bersepakat untuk mendirikan penyebaran agama Islam pertama kali di tanah Sebimbing Sekundang. Di mana itu? Teluk Senulu. Karena Teluk Senulu tidak cocok, erosi pindah sedikit ke daerah dari Tanjung Asek ke Teluk Senulu. Masih erosi, maka pindah ke daerah pada tahun 1549. Ingat-ingat Pak, 1549 daerah tersebut geser dari Teluk Senulu. Nama dusun itu adalah Lubuk Rukam. Di mana itu Pak? Di sini Pak. Penyebaran Islam pertama kali itu di sini. Cikal bakal Islam di tanah Ogan Komering Ulu itu di sini. Ini direkam Pak. Aku sudah sampaikan. Ada yang ngomong Dusun Batu Raja, salah. Ada yang ngomong Batu Kuning, mana buktinya? 1556, mana buktinya? Humap Mang Dolabim. Kalau Bapak buka pintu, di depan pintu itu ada mawar kelopaknya 9. Itulah Dewan Dakwah Wali Songo, lambang Jipang itu Pak. Tapi kita tidak kata yang peduli.
Kita paculi, titik kayunya tunu buat makan sate. La haula wala quwata illa billah, Pak. Jangan lagi. Itu fakta sejarah. Nah, kalau aku sebutkan 5 orang tadi mendirikan dusun pertama kali Lubuk Rukam, kemudian disebarkan agama Islam ini lewat dusun ini, Pak. Kalau aku sebutkan, mungkin Bapak tidak tahu. Raden Yunus bin Abdullah, tidak bakal tahu itu siapa. Tapi aman ku sebutkan Puyang Ria Belanga, tahu? Di mana makamnya, Pak? Para ugan lanak titik, Pak. La haula wala quwata illa billah. Itu yang bawa Islam pertama kali di sini, Pak. Kita benarkan. Arya Belanga. Ada yang ngomong sejarahnya karena dia dulu makan belanga. Bukan karena makan belanga, Pak. Karena memang itu bentuknya seperti belanga. Turunannya apa? Bapak bisa berdiri. Tegak negal. Negal kian, Pak. Coba ngadap ke sana. Yang lihat baju itu baju apa namanya? Baju apa? Tanyalah semua orang di Ogan Komering Ulu akan ngomong itu baju teluk belanga. Dari mana, Pak? Arya Belanga, itu dia badannya, Pak. Makasih, Mang. Itu makamnya, Pak. Arya Belanga. Kalau aku sebutkan Raden Abdul Razak bin Mursalin bin Yasin, mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau aku sebutkan Puyang Bujang Jawa, tahu? Di mana makamnya, Pak? Ada, Pak. Lanak huwis, Mang. Kalau ini pernah aku sampaikan dulu, terus dibagi-bagikan jemaah, Pak, laju banyak yang nonton. Akhirnya adalah dari instansi mana itu datang, Ustadz, jadi mana Puyang Bujang Jawa itu, Ustadz? Lah dek tegagi. Memang wajar dek tegak, Pak. Lah tertutup rumput, lah minggir-minggir. Masya Allah, Pak. Coba kita benarkan lagi. Kalau aku sebutkan, pasti Bapak dah tahu. Syekh Amir Qadi bin Ja'far As-Sadiq. Dah tahu pasti, Pak. Karena beliau tidak wafat di sini. Beliau wafatnya dimakamkan di daerah pemakaman Sunan Kudus. Di Kudus, Jepara sana. Tapi di Jepara itu ada tulisan, di nisannya itu Pangeran Ogan Komering. Itulah Syekh Amir Qadi. Puyang Kedun namun jadi, Pak. Beliaulah yang nulis sejarah Lubuk Rukam. Jadi kata Lubuk Rukam ini tertulis di Babat Jawa. Babat Jawa itu, Pak, sampai Istana Negara, Pak. Jangan malu jadi jemaah Lubuk Rukam. Allahu Akbar. Takbirnya lagi lambat nian. Allahu Akbar. Ngatik konsumsi kue apa, Kak? Aku ning jauh kang tapi dia jauh hang gelas. Oke, tidak apa-apa. Terus kalau aku sebutkan Syekh Amir Qadi, Puyang Kedun, itulah jemanya, Pak. Dan Sayyid Maulana Mahmud bin Abdurrahman yang aku sebutkan sampai ke Rasulullah tadi, beliau itu adalah keturunan Ahmad Shah Jalaluddin. Siapa itu? Raja keempat di Kesultanan Nasarabat, India. Jadi kita ini, Pak, punya keturunan langsung ke Nasarabat, kerajaan Islam yang pertama kali di India. Tarik ke pucuk Ali Zainal Abidin, antara Raja Rustum dengan Sayyidina Ali. Tarik ke pucuk lagi, ketemu di Fatimah, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi jelas, Pak, kita bukan Islam KTP, kita memang Islam yang sampai ke sini dengan pengajaran.